Shalom, saudara-saudara, puji Tuhan. Kita bertemu lagi ya di dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, pada kesempatan pagi hari ini saya masih ingin kembali ya untuk melanjutkan dari serial khotbah saya tentang ibadah yang sejati. Ya, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, ibadah yang sejati. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, kita baca dulu ayatnya. Kembali di dalam Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-14. Haleluya. Betapa lebihnya darah Kristus. Betapa lebihnya darah Kristus oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Ya. Jadi Kristus telah menyatakan kasih-Nya lewat kematiannya di atas kayu salib. Dia berikan dirinya sebagai persembahan yang tanpa cacat dan celak, ya, dengan satu tujuan, menyucikan hati nurani kita supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Haleluya. Jadi ada satu upaya daripada Allah sendiri mengorbankan anaknya yang tunggal supaya persekutuan yang telah terputus sejak zamannya Adam dan Hawa itu akan terjalin lagi, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya dan kemudian layak menghampiri hadiratnya, supaya kita dapat beribadah, dapat menghampiri hadirat Allah. Haleluya. Nah, saudaraku, ibadah itu sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa menghampiri hadirat Allah, menghadap hadirat Allah yang sesungguhnya bahwa Allah itu tidak mudah terhampiri, ya, karena keberadaannya yang jauh berbeda. Allah yang kudus, kita adalah manusia yang cacat dan celak, kita banyak dosa, ya, kita tidak layak menghampiri hadirat Allah, ya. Tetapi sekali lagi karena kemurahan Tuhan, Allah telah menyatakan kasih-Nya dengan Kristus datang ke dalam dunia menjadi manusia yang tidak berdosa, tetapi telah menggantikan diri kita, dijadikan dosa sehingga Dia kemudian dikorbankan, ya. Nah, saudaraku, kita sekarang pantas dan bisa beribadah, bisa menghampiri, bisa menghadap hadirat Allah, ya. Haleluya. Tetapi perlu dipahami bahwa ibadah itu bukan hanya sekedar ketika kita bisa duduk di bangku-bangku gereja ini, ya. Tidak hanya kita bisa berdoa, saudaraku, tetapi ternyata ibadah itu berkelanjutan sampai nanti di surga. Di balik kehidupan yang ada di dunia ini, maka manusia, saudaraku, ada satu aktivitas di sana, hanya beribadah kepada Allah, ya. Dalam Wahyu pasal 22 ayat 3, maka di sana nanti tidak akan ada lagi laknat, tidak ada. Takhta Allah dan takhta anak domba yang akan ada di dalamnya, dan semua hamba-hambanya, orang-orang yang percaya itu akan melakukan satu hal, saudaraku, yaitu beribadah, ya, beribadah kepada Allah. Jadi saudara perhatikan, ibadah itu adalah satu usaha Allah, di mana Dia ingin selalu menyatakan, ya, kasih-Nya untuk bisa bersekutu dengan manusia yang berdosa. Nah, sebab itulah di dunia ini merupakan kancah atau tempat latihan kita bisa bertemu dengan Allah, ya. Di dalam Timotius itu pasal 4 yang dikatakan bahwa latihan badani itu sedikit saja gunanya, tetapi ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup yang sekarang dan juga hidup yang akan datang. Amin. Nggak rugi kita ibadah. Tapi sekali lagi, ibadah itu bukan rekayasa kita, saudaraku, ya. Bukan karena keinginan kerinduan kita,
tetapi Allah yang sangat merindukan persekutuan antara manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini bisa kembali lagi menghadap hadiratnya yang kudus. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah saudaraku, tetapi perlu dipahami juga bahwa ibadah itu tetap di dalam penilaian Tuhan. Ya, tidak sekedar kita datang beribadah rajin, setia beribadah, tunggu dulu. Tetapi ternyata berada di dalam penilaian Tuhan. Bukan karena lamanya kita menjadi orang Kristen, bukan karena banyaknya persembahan kita, bukan karena aktivitas kita, bukan. Itu bukan dinilai oleh Tuhan. Ya. Nah, penilaian yang diberikan untuk kita ini, saudaraku, layak tidak kita beribadah. Ya. Jadi tidak hanya sekedar beribadah. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus, dan sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Dan itulah merupakan ciri dari ibadah yang sejati, ibadah yang patut, ibadah yang layak, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Itu harus ditandai dengan ciri-ciri khas, ya, yaitu mempersembahkan tubuh kita. Ya, haleluya. Nah, apa yang dimaksudkan ibadah yang sejati itu sesungguhnya? Sekali lagi, saudara, seperti yang sudah saya sampaikan di depan, bahwa ibadah yang sejati itu sekali lagi ibadah yang patut, ibadah yang layak, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, yang mempunyai ciri khas, yaitu yang pertama, haleluya, adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Kemudian yang kedua, persembahan yang kudus. Dan yang ketiga, persembahan yang berkenan kepada Allah. Berkenan. Berkenan itu menyenangkan hati Allah. Dalam arti karena berkenan, maka ibadah kita diterima. Ya. Nah, persembahkanlah tubuhmu, hidup kita ini kepada Tuhan. Ibadah yang benar adalah mempersembahkan hidup kita ini kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Nah, saya sudah sampaikan bagian pertama, bagian kedua, persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, dan yang sekarang kita persembahan yang berkenan. Haleluya. Ya, persembahan yang berkenan kepada Allah. Sekali lagi, berkenan itu adalah menyenangkan hati Allah. Ya, berkenan itu menyenangkan hati Allah. Ya, sehingga kalau Allah melihat ibadah kita, waduh, Allah senang, saudaraku. Ya, sehingga kemudian menjadi satu kenyataan seperti dikatakan dalam suratan Timotius tadi, bahwa ibadah itu mengandung janji untuk hidup yang sekarang dan hidup yang akan datang. Haleluya. Saudara, kalau kita ibadah kita benar, di dunia ini kita tidak perlu khawatir tentang hidup kita, karena janji Allah itu dinyatakan selagi kita ada di dunia dan sampai di surga. Bapakmu di surga ngerti segala kebutuhan dan keperluanmu, sebab itu tidak usah khawatir apa yang kamu minum, kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Ya, itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapakmu di surga itu ngerti bahwa semuanya itu kamu butuhkan. Dan itu senang, kita patut bangga. Ya, kita patut bangga bisa mengenal pribadi Tuhan Allah yang sangat mengasihi kita ini. Nah, saudara, kita perhatikan persembahan yang berkenan. Haleluya. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 28, di situ dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan nanti, di dunia ini goncang segala macamnya, banyak kasus, banyak tragedi terjadi di dunia ini, ya, sehingga kemudian membuat hati ini panik, kehidupan ini goncang dan lain sebagainya. Tetapi nanti di sana, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan nanti, nah sekarang marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang
berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi ternyata saudaraku, sekali lagi, ibadah kita itu dinilai berkenan atau tidak. Ya jelas menurut suratan Ibrani ini dikatakan ibadah yang berkenan itu yang bagaimana? Ternyata yang pertama, saudaraku, dikatakan dengan rasa hormat. Dan yang kedua dengan rasa takut. Takut itu bukan lari, saudara, tidak ya. Seperti Hawa ketika dia jatuh dalam dosa, Allah datang ke Taman Eden dan ya Adam dan Hawa itu Allah mencari dan kemudian bertanya, "Hei Adam, Hawa, di mana engkau?" Oh, mereka ketakutan. Ini namanya ketakutan karena berbuat salah. Ya, tapi rasa takut di sini adalah satu kehidupan yang nanti kita bisa menjadikan hati Tuhan itu senang. Persembahan yang berkenan itu ditandai dengan rasa hormat yang pertama, dan yang kedua dengan rasa takut. Haleluya. Nah, saudaraku, kita lihat yang pertama dengan rasa hormat. Ya, ibadah yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadah yang mempersembahkan tubuh ini, ya, dan kemudian dalam ibadah itu ditandai dengan rasa hormat. Hormat bukan begini, saudaraku, bukan begini. Hormat itu artinya menghargai, ya. Bukan lalu ketemu, hormat Pak, bukan. Ya, dengan rasa hormat, penuh penghargaan, ya, haleluya. Nah, saudaraku, ibadah dengan rasa hormat dalam Maleakhi pasal 1 ayatnya yang ke-6. Di situ dikatakan, seorang anak itu menghormati bapaknya, ya, dan seorang hamba itu menghormati tuannya. Jika aku ini bapak, kata Allah, di mana hormat yang kepadaku itu? Nah, jika aku ini tuan, di manakah takut yang padaku itu? Jadi saudara, artinya di sini kita perhatikan bahwa ibadah dengan rasa hormat itu artinya kita menempatkan posisi kita sebagai anak. Haleluya. Nah, saudaraku, haleluya, karena memang ketika Tuhan Yesus datang dalam dunia ini, dia menyerahkan dirinya sehingga setiap orang yang percaya kepadanya akan disebut sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita, kalau kamu berdoa, hendaklah kamu berdoa, ya Bapa yang ada di surga. Luar biasa. Seorang anak itu menghormati bapaknya. Nah, jika aku ini bapak, di mana hormat? Haleluya. Nah, sikap hormat terhadap bapak itu sangat ditekankan di Israel, saudara, ya. Begitu ayat firman Allah mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu, orang tuamu, bapakmu, supaya kamu lanjut umurmu. Ya, jadi penghargaan terhadap orang tua. Kalau Allah itu menempatkan diri sebagai bapak dan kita anaknya, maka kita perlu menghormatinya. Ya, sekali lagi sikap hormat itu, ya, sangat ditekankan bagi Bani Israel. Ya, haleluya. Nah, kenapa? Karena Allah itu pencipta kita. Ya, itu pencipta kita. Jadi kita tidak akan mungkin pernah ada di dunia ketika Allah menciptakan kita, membentuk kita, ya saudaraku, maka kita ditempatkan posisi kita sebagai anak, dan Allah itu adalah Bapa, karena Dialah pencipta kita. Amin. Haleluya. Maleakhi pasal 2 ayat yang pertama, di situ dikatakan, bukankah kita sekalian mempunyai satu saja Bapa? Ya, Bapa kita itu adalah Allah, bukan yang lain. Ya, banyak mereka yang bisa dihargai, ya, dewa-dewa yang lain, tapi Allah menyatakan, bukankah kamu hanya punya satu Bapa? Bukankah satu Allah?
yang menciptakan kita. Bapa itu yang menciptakan kita. Sebab itu perlu kita rasa hormat kepada Allah itu seperti Bapa, karena Dia yang menciptakan kita. Amin. Ya. Nah, saudaraku, kita perlu menghormati Dia karena sebagai Bapa, Dia telah memberikan berkat-Nya kepada kita sebagai orang percaya. Dialah pemberi berkat itu. Ya. Di dalam Galati pasal 4 ayat yang keempat sampai yang ke-7, di situ dikatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Haleluya. Ia diutus untuk menebus mereka. Siapa yang percaya tentunya ya, yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima sebagai anak. Nah, ini saudara, Yesus datang ke dalam dunia. Karena demikianlah kasih Allah kepada dunia ini, sehingga diberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya beroleh selamat dan sejahtera, dan ditempatkanlah kita sebagai anak-anak Allah. Luar biasa. Yesus datang ke dalam dunia supaya posisi kita sebagai orang berdosa, orang yang terbuang itu, saudaraku, akan dibentuk dan ditempatkan sebagai anak. Amin. Ya, saudaraku, bangga tidak kalau kita sebagai anak? Ya, kenal lalu kita jadi anaknya presiden aja bangga kok, ya, apalagi jadi anak Allah, ya. Dan karena kamu adalah anak, saudara dan saya itu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Siapa yang berani, saudaraku, ya, melakukan satu tindakan yang tidak masuk akal, yang spektakuler, menyebut Allah kok Bapa? Yang lain gak berani, saudara. Tapi kita berani menyebut Allah kita itu Bapa. Tuhan Yesus menekankan, kalau kamu berdoa, berdoalah kepada Bapa yang di surga. Bapa kita yang ada di surga, yang menciptakan kita, yang membentuk kita, dan bahkan menyediakan berkat bagi kita. Amin. Haleluya. Nah, seru, dan karena kamu adalah anak, maka Allah menyuruh roh anaknya itu ke dalam hati kita, ya, sehingga kita dapat berseru, ya Abba, ya Bapa. Luar biasa, ya. Nah, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Bukan lagi budak, tetapi anak. Maka kamu karena sebagai anak, maka kamu adalah ahli waris oleh Allah. Waduh, aduh, betapa bahagia, saudaraku, ya. Karena kita anak, hak Bapak itu pasti diberikan kepada anaknya sebagai ahli waris. Ya, saudaraku, kita lihat anak yang terhilang itu, wah, lancang sekali. Belum bapaknya belum meninggal, kemudian dia berkata, Bapak berikanlah bagian, ya, harta bagian yang menjadi milik saya. Bapaknya belum meninggal, ahli warisan sudah diminta. Ini lancang namanya, ya. Nah, saudaraku, tetapi saudara, puji Tuhan bahwa Allah karena adalah Bapa kita, Dia sudah sediakan, ya, warisan, dan terutama adalah warisan hidup yang kekal. Amin. Saudara, ibadah dengan rasa hormat itu kita menghargai Allah sebagai Bapa kita, pencipta kita, pemberi berkat kepada kita, ya. Jadi perlu kita hormat. Jadi ibadah itu tidak hanya sekedar datang, saudaraku, begitu datang duduk deplek, HP sudah dipermainkan. Aduh, sayang, ya. Kita datang beribadah dengan rasa hormat, ya. Jadi saudaraku, hormat itu menghargai hari-hari ibadah kita, ya, penghadapan diri kita kepada Allah,
Mari kita hargai, ya, karena Allah telah memberikan kesempatan untuk kita bisa datang menghadap hadirat Allah oleh kematian Yesus Kristus yang telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah dengan tanpa cacat dan sebagainya, supaya kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Dan ketika kita ibadah kepada Allah, maka kita menempatkan diri sebagai seorang yang beribadah dengan rasa hormat, yang menghargai Allah sebagai Bapa pencipta kita dan bahkan Bapa pemberi berkat bagi kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, yang kedua tadi dikatakan ibadah dengan rasa takut. Nah, takut itu bukan, sekali lagi, bukan lari sembunyi seperti Adam dan Hawa, bukan. Ya, haleluya. Nah, saudaraku, ibadah dengan rasa takut, Maleakhi pasal 1 ayat 6 tadi dikatakan seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba juga menghormati tuannya. Nah, jika aku ini Bapak, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jadi tetap harus kita pertanggungjawabkan rasa hormat ini. Tetapi jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Kata Tuhan. Haleluya. Takut. Ya, banyak orang nggak takut loh sama majikannya, sama bosnya. Ya, mau aneh-aneh saja di tempat kerjanya, bosnya dilawan, ya, bosnya memerintahkan, tidak dipatuhi. Nah, saudaraku, jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Yesus itu adalah Tuhan dari segala Tuhan. Ya, Allah itu Tuhan dari segala Tuhan, melebihi Tuhan-Tuhan yang ada di dunia ini. Maka perlu kita takut kepadanya. Sekali lagi, bukan takut kemudian lari menghindar dari Allah, tapi tidak. Takut itu artinya, ya, artinya kita menghargai Dia. Ya, haleluya. Sikap takut itu tadi ditetapkan seperti seorang hamba terhadap tuannya, seorang hamba terhadap Tuhan, terhadap majikannya. Ya, Efesus pasal 6 ayat 5. Di situ dikatakan, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini ya, dengan takut dan gentar." Taati dengan rasa takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Takut, ya, takut ini artinya tidak mau menyimpang, tidak mau berbuat kesalahan. Taat, ya, takut dan hormat kepada Tuhan. Nah, haleluya. Saudaraku, kalau kita takut pada Tuhan kita, maka kita melayani itu tanpa persungutan, tanpa menggerutu, tanpa hati yang kelihatan tidak senang, bukan. Ya, tanpa persungutan, saudaraku, ya, haleluya. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7 dikatakan, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus." Melayani dengan takut, tanpa persungutan, tanpa rasa hati yang berat, tetapi melayani dengan sukarela, dan contohnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus Yesus. Ya, yang walaupun di dalam rupa Allah, memang Dia adalah Allah sendiri yang datang menyatakan diri sebagai manusia dunia ini, tetapi tidak menganggap kesetaraan, kesamaan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Akunya lalu tidak, ya, karena memang Dia ada unsur kesengajaan datang ke dalam dunia ini, menyatakan diri sebagai manusia yang sempurna. Ya, saudaraku, walaupun Dia setara dengan Allah, tapi ketika Dia menyatakan dirinya ke dunia sebagai pelaksanaan tugas penyelamatan bagi manusia ini,
maka dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Beda dengan kita ya. Aku kan pendeta. Aku yang hamba Tuhan. Kamu ini siapa? Tunduk ya? Tidak, sudah. Aduh, keberadaan Tuhan kita sebagai contoh dan teladan bagi kita, yang walaupun di dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, ya, melainkan ia telah mengosongkan dirinya, menghampakan dirinya, menguras apa yang kepada dirinya sendiri, dan luar biasa, mengambil rupa seorang hamba, seorang budak, dan menjadi sama dengan manusia. Bayangkan. Haleluya. Dia menempatkan diri sebagai hamba, sebagai pelayan, yang tadi dikatakan taatilah kepada Tuhanmu. Dan memang Kristus menempatkan diri sebagai hamba, dan dia berkata, aku datang bukan melakukan kehendakku, tapi aku melakukan kehendak Bapakku yang telah mengutus aku. Saudaraku, perhatikan. Dia menjadi seorang hamba yang taat, tunduk, patuh kepada yang mengutusnya, dan yang mengutusnya itu adalah Bapa. Dialah contoh kita. Hendaklah di dalam hidupmu bersama memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus Yesus. Walaupun dia setara dengan Allah, tapi tidak mempertahankan kesetaraan itu, melainkan dia melepaskan, mengosongkan dirinya, dan mengambil rupa seorang hamba, siap untuk melayani dengan takut dan taat kepada yang mengutusnya. Amin. Inilah contoh kita, saudaraku. Kalau ibadah kita merupakan ibadah yang berkenan, mari kita menempatkan diri kita sebagai hamba yang siap untuk melayani Tuhan dengan rasa takut dan gentar. Haleluya. Nah, Lukas pasal 10 ayat yang pertama, ketiga, dan yang keempat, di situ dikatakan, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Waduh, 70 yang lain dan berarti ya, padahal yang mengikut Tuhan itu kemana saja dibuat. Tapi yang dipilih itu cuma 70. Waduh, luar biasa. Kalau kita sekarang sudah ditempatkan sebagai orang pilihan, saudaraku, ya, karena Tuhan mengatakan bukan kamu yang pilih aku, tetapi aku yang memilih kamu dan menetapkan kamu. Aduh. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus, memerintahkan mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Wow. Sebagai pembuka jalan. Ketika Yesus mau datang ke sana, murid-murid ini sudah ke sana dulu. Ya, haleluya. Nah, pergilah dan ketahui ya, bahwa sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Loh, Tuhan katakan aku mengutus kamu seperti domba, anak domba di tengah serigala. Gak mau Tuhan, gak mau. Waduh, bahaya ini. Saya gak mau. Itulah. Tapi kalau tadi dikatakan taatilah kepada Tuhan. Saudaraku, di tengah-tengah beban, di tengah-tengah penderitaan apapun yang terjadi, kalau Tuhan itu memerintahkan, harus dikerjakan. Makanya tidak mudah ya jadi orang Kristen, apalagi kalau menempatkan diri sebagai ya hamba, ya, dan kemudian kita melayani Tuhan kita, itu tidak gampang, saudara. Ya, seperti domba di tengah serigala. Ya, seringkali kita melihat juga ya banyak beban penderitaan yang dialami oleh saudara kita di dalam pelayanan, tapi mereka tidak menggerutu. Ya, haleluya. Haleluya. Beban penderitaan. Ya, dikatakan di situ juga, jangan kamu bawa pundi-pundi ya, atau bekal atau kasut.
Dan jangan kamu beri salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Pokoknya kamu lanjut saja apa yang kamu kerjakan. Tidak usah bawa bekal. Biar saya miskin di sini, asal kaya di surga. Wow, itu nyanyian lama ya, tapi nyanyian lama itu saya senang sekali ya. Biar saya miskin di sini, asal kaya di surga. Jangan bawa pundi-pundi, jangan bawa bekal ya, tapi berjalan terus, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Luar biasa. Melayani tanpa bersurutan, saudara. Itu yang penting. Ibadah yang sejati itulah ibadah yang ditandai dengan cara hidup yang berkenan, dan yang berkenan itu adalah, saudaraku, pertama dengan rasa hormat kepada Allah sebagai Bapa pencipta kita, memberi berkat kita, dan yang kedua, saudaraku, menempatkan diri sebagai hamba ya, yang melayani Tuhan dengan takut dan ketat. Amin. Haleluya. Aduh, kita melayani Dia, selalu kita melayani Tuhan itu bukan tanpa dasar, saudaraku. Kita melayani Dia karena Dia lebih dulu melayani kita. Ya. Bukan kita yang mengawali, tetapi Allah yang melayani kita lewat Tuhan Yesus Kristus. Dia yang lebih dulu melayani kita. Dalam Matius pasal 20 ayat 28 di sini dikatakan, sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, bukan, melainkan untuk melayani. Bahkan dalam pelayanan itu rela menyerahkan, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Haleluya. Sekali lagi, tidak mudah, saudaraku ya. Tidak mudah kita jadi orang Kristen, itu tidak mudah, banyak tantangan, banyak halangan. Tapi itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita bisa taat, patuh, tunduk kepada Tuhan sebagai Tuhan yang memerintahkan kita. Haleluya. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan bahkan menyerahkan nyawanya. Pelayanannya sampai mati, saudaraku ya. Seringkali kalau kita melayani, waduh, kita melayani Tuhan karena apa? Karena di depan sudah tersedia berkat. Ya, tapi kalau menderita, lari dari pelayanan. Sudah, bukan, ya. Kalau gerejanya besar, puji Tuhan, melayani dengan setia, dengan semangat. Tetapi kalau gerejanya kecil, asal saja melayani, ya, sebagai syarat saja. Tapi tidak, saudaraku. Tuhan Yesus itu siapa saja yang datang kepadanya dilayani. Orang buta dilayani, orang lumpuh dilayani, pelacur pun dilayani, saudaraku, supaya mereka diselamatkan semua. Memang datangnya ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan menyerahkan nyawanya bagi banyak orang untuk diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Luar biasa. Ya, mari kita persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Rasa hormat dan takut kepada Allah sebagai Bapa pencipta kita, sebagai Bapa yang mencukupkan kebutuhan kita bukan saja di dunia tetapi sampai di surga. Dan mari kita melayani Dia dengan sukacita seperti apa yang dikehendakinya. Haleluya. Nah, saudaraku, sekali lagi pelayanan kita ini belum seberapa, belum. Ya, dibandingkan dengan pelayanan Yesus Kristus. Dia rela mati. Ya. Tapi puji Tuhan, ada juga hamba-hamba Tuhan yang rela mati melayani Tuhan. Ya, amin. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak gentar, ku tak gentar. Amin. Kalau kita punya pendirian semacam ini, saudaraku, berbahagialah kita sebagai orang-orang yang telah dipanggil dan dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jangan kita menyimpang ke kiri dan ke kanan. Mari kita tetap setia sampai Tuhan Yesus datang.
dan kemudian kita bisa menikmati janji-janji yang daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita ya dalam kesempatan hari ini. Haleluya. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami bisa dengar firman-Mu. Kami menyadari banyak kekurangan dan kelemahan kami. Tetapi ketika kami mendengar firman-Mu, kami menjadi memahami, mengerti posisi kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua, supaya tidak ada seorang pun di antara kami yang tidak bisa menikmati berkat-Mu selagi di dunia, bahkan sampai kepada kemuliaan yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pakailah hamba-Mu dengan segala kekurangan dan kelemahannya ini untuk bisa menjadi saluran berkat. Sepanjang waktu selagi hamba-Mu ini masih dapat menikmati hidup di dunia, taat menjadi pelayan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan ditinggikan dan diagungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.